pagi Dun Sanak Pandangan dimanapun Anda berada. Kita kembali bersua dalam acara Kearifan Lokal Minangkabau yang pagi ini akan berbincang seputar lingkungan ini ya, tepatnya dengan topik Kearifan Lokal Lingkungan dalam Budaya Minangkabau. Dan untuk memperbincangkan hal ini, di studio kami sudah hadir Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, Ibu Dr. Wirdaningsih MSI. Dan seperti biasa, di sana Anda nanti juga bisa bergabung di dua line telepon kita 812414 ataupun di 08166 09240 untuk berpendapat ataupun juga menyampaikan pertanyaan seputar topik yang kita bicarakan pagi ini. Baik, sebelum kita lebih jauh dalam dialog kita pagi ini, kami sapa dulu kehadiran Ibu Wirdaningsih di studio bersama kami dalam Kearifan Lokal pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua pemirsa radio dimanapun berada. Iya, sehat Ibu Wirda ya. Alhamdulillah. Baik Bu Wirda, pagi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang seputar kearifan lokal lingkungan ini, dan tentunya pasti dalam perspektif budaya Minangkabau ya. Nah, Bu Wirda, sebelum lebih jauh dengan bagaimana budaya Minangkabau menyikapi lingkungan ini ya, pada baiknya mungkin kita coba koridorkan dulu, kita beri dulu nih batasannya ataupun juga definisinya tentang kearifan lingkungan itu sendiri, Bu. Mungkin dari dari perspektif umum dan juga dari perspektif adat Minangkabau barangkali bisa juga ditambahkan. Silakan Bu Wirda. Ya, terima kasih Pak Adit. Kearifan lokal lingkungan dalam budaya Minangkabau. Sebenarnya kalau kita bicara kearifan lokal lingkungan itu apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi keterampilan, apa yang menjadi sistem pengolahan hidup yang berkaitan lingkungan itu yang sifatnya bersifat bijaksana, arif dalam proses kehidupan masyarakat, dan itu biasanya sudah menjadi tradisi, nilai yang sudah turun-temurun dan dianggap membawa kebaikan buat bersama. Dan biasanya ketika nilai-nilai itu nggak cocok, ada kontrol sosialnya dari masyarakat, dan itu dianggap sebagai mengatur keseimbangan hidup di dalam masyarakat, membangun keselarasan hidup antara manusia dan lingkungan gitu. Nah, kita banyak sebenarnya di Indonesia itu banyak bagaimana manusia dan lingkungan itu mampu membangun keselarasan antara manusia dan lingkungan itu, sehingganya ada sebuah keharmonisan antara lingkungan dan manusia itu dalam proses kehidupan. Nah, kita biasanya kalau di Indonesia kita mengenal Subak di Bali, kemudian hutan sosial yang ada di Baduy, kemudian ada kampung adat di beberapa di Sunda yang dianggap banyak mencoba menjaga antara keselarasan antara lingkungan dan manusia itu sendiri. Manusia mempunyai nilai, punya pengetahuan, punya aturan, yang aturan itu sendiri menjadi bagian dari upaya-upaya menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan itu sendiri. Nah, kita juga Sumatera Barat juga kita mengenal juga namanya misalnya soal tradisi lelong gitu di pertanian gitu, sistem julo-julo gitu, sistem ikan larangan. Kalau sistem lelong itu kan di beberapa masyarakat, bagaimana masyarakat itu untuk menjaga keseimbangan dalam pengolahan hasil pengolahan pertanian, mereka mencoba hidup saling tolong menolong, gotong royong dalam proses panen, dalam proses menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan yang terkait dengan lingkungan. Kemudian gotong royong dalam menjaga keseimbangan dengan lingkungan, misalnya mengatur pengairan air di sawah, membuat kincir bersama, melakukan aturan-aturan bersama yang sehingganya bagaimana kehidupan itu menjadi selaras. Kemudian
Ada juga misalnya terkenal dengan ikan larangan gitu. Nah, ikan larangan itu bagi masyarakat ada supaya ikan itu mendapatkan hasil panen yang bagus, kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Ada nilai dan aturan yang dibikin dalam ikan larangan. Jadi ada masa tertentu ikan itu boleh dipanen, kemudian ikan yang dipanen itu seperti apa, lalu digunakan untuk apa. Yang umumnya misalnya digunakan untuk kepentingan bersama, membangun masjid, membangun jalan, atau membuat kegiatan-kegiatan bersama. Dan biasanya terkait itu mereka juga ada kegiatan perhelatan gitu. Nah, perhelatan itu bagian dari kebersamaan mereka, solidaritas mereka. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian ada juga misalnya kita mengenal kearifan lokal, misalnya hutan sosial juga ada, misalnya hutan harau gitu. Sebenarnya kan ada bahwa bagaimana aturan kita hidup di hutan, bagaimana kita berhadapan dengan hutan, bahwa hutan tidak harus habis babat gitu, tapi harus dijaga. Pohon apa yang mesti diambil, ranting-rantingnya sajakah, bagian mana yang nggak boleh diganggu, bagian mana yang harus dijaga dan dirawat gitu, sehingganya tidak terjadi malah bencana atau bencana terhadap daerah kita gitu. Kemudian termasuk juga berkaitan dengan kearifan lokal lingkungan terkait dengan mitigasi bencana, bahwa sebenarnya ada nilai-nilai aturan hidup bagi orang Minangkabau itu, bahwa bagaimana pemukiman yang bagus gitu, pemukiman yang layak kita bikin, bagaimana rumah yang sesuai dengan situasi alam dan lingkungan. Contohnya kenapa orang Minangkabau itu memiliki rumah gadang, rumah panggung gitu. Kenapa? Itu dasarnya tak lepas dari suasana alam, beradaptasi dengan lingkungan fisik dari lingkungan sekitarnya. Rumah yang terbuat dari kayu, rumah yang dihubungkan antara konotdon atau konotdon sifatnya antara kayu dengan kayu, itu menyebabkan ketika gempa rumah itu tidak roboh, hanya bergoyang, sehingga timbul ketahanan dari rumah itu. Nah, kenapa harus ada rumah panggung? Karena kita memang daerah banjir, butuh rumah yang lebih tinggi, bukan rumah yang berada dalam dataran yang di bawah, sehingga aman dari banjir. Kemudian juga ada anjuran juga bagi orang Minangkabau itu supaya hidup jauh dari pemukiman yang berbahayakan dengan lingkungan, misalnya tinggal di daerah yang jauh dari sungai gitu. Kemudian bermukim di tempat yang sebenarnya itu jauh dari bahaya, kok takut dilamun ombak jan barumah di tepi laut gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang diungkapkan dalam pepatah kita yang terkait dengan Minangkabau. Jadi sebenarnya kita itu bahwa Minangkabau itu punya kekayaan tersendiri dalam memahami kearifan lokal lingkungan. Ya, baik Bu Wirda. Nah, jadi inti dari kearifan lingkungan ini sepertinya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan gitu ya Bu ya. Keseimbangan alam dan keselarasan manusia dengan alam itu sendiri. Iya, gitu. Ada nilainya, ada aturannya, ada sistemnya, ada pengetahuannya, ada kemampuan keterampilannya, sehingga terkelola antara hubungan manusia dengan lingkungan itu terjaga harmonis dan selaras. Iya. Nah, kalau kita tarik ke Minangkabau Bu Irda ya, khusus Minangkabau, apakah ini sebenarnya pengejauhan tahan ataupun juga semacam aplikasi dari prinsip dasar orang Minangkabau terhadap lingkungan itu, yaitu alam takamang jadi guru. Nah, apakah ini yang menginspirasi juga sehingga orang Minang begitu care terhadap lingkungan apakah tempat tinggalnya atau lingkungan alam secara menyeluruh. Apakah itu ada hubungan Pak Bu Wirda? Iya, alam takamang jadi guru itu kan bahwa kita mempunyai hidup belajar dari kondisi alam yang ada. Ada misalnya kita beradaptasi dengan tidak hanya lingkungan yang sifatnya tumbuh-tumbuhan tapi juga binatang gitu. Kita mencoba berselaras hidup, bekerja sama, saling metabosis simbiosis gitu, saling membutuhkan, saling memberi dan saling menerima. Jadi kadang-kadang misalnya
kayak belajar di alam, misalnya ada tanda-tanda alam yang diberikan kepada masyarakat ketika ada bencana, misalnya kenapa kok cicak lari naik ke atas gitu. Itu walaupun terkesan mitos, tapi itu kan pengalaman teori yang dibangun oleh nenek moyang kita yang sudah berlama-lama mengetahui ketika dia melihat bahwa cicak kalau naik ke atas itu bahwa ada tanda mau banjir, maka harus waspada beberapa jam kemudian. Nah, itu sudah kenapa monyet berlarian gitu, kenapa ada suara apa namanya samang gitu, siamang itu suaranya seperti ini. Nah, itu kan ada tanda-tanda alam yang diberikan oleh binatang kepada manusia gitu. Kemudian kenapa adanya, kalau kita kan tinggal di perairan gitu kan, ada tanda alam, maka segera lari sehingga berpindah segera tidak menetap di sekitar daerah itu gitu. Nah, biasanya itu di masyarakat ditumbuhkan lewat mitos-mitos gitu. Tapi sebenarnya mitos itu muncul itu tidak lepas dari hasil pengalaman adaptasi orang tua kita terhadap berhubungan dengan binatang. Jadi dia, karena dia sudah bertahun-tahun hidup, tapi dia mengalami bahwa ketika binatang seperti itu berarti ada tanda-tanda gejala alam yang berubah gitu. Nah, itu sebenarnya ada di dalam tambo, di dalam bahasa-bahasa lisan yang di dalam Minangkabau, tapi cuma beberapa akhir ini kita nggak pernah mencoba mempelajari gitu, nggak mau mengembangkan hal itu karena dianggap sesuatu yang tahayul atau dianggap sesuatu yang mitos. Tapi sebenarnya itu teori yang dikembangkan oleh nenek moyang kita, proses adaptasi belajarnya dari tahun ke tahun dalam menghadapi berhubungan dengan binatang gitu. Jadi bukan, nah mitos itu konstruksi yang dibuat oleh manusia gitu. Hasil dia berinteraksi dengan binatang, sehingga dia memunculkan mitos-mitos itu. Sama dengan ketika hutan sosial gitu, dia juga membangun sebuah keyakinan-keyakinan bahwa di hutan sana itu nggak boleh diobrak-abrik atau diganggu karena dia hutan hulu gitu. Artinya situ memang harus tumbuh pohon besar, harus memang hutan akarnya memang harus kuat. Jadi nggak pernah dipotong, nggak pernah ditebang, nggak pernah diapa-apain, sehingganya itu menjadi kekuatan dari kehidupan hutan sehingga bisa menahan segala hal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Cuma memang ada dikaitkan dengan, kalau ada beberapa kepercayaan masyarakat itu kan tempatnya, kalau kayak di Baduy misalnya itu dianggap itu tempat kehidupannya roh gitu, atau ke tempat kehidupan dewa. Nah, itu menjadi, kalau orang Sunda Witan itu kepercayaannya. Nah, di masyarakat kita ada juga misalnya dibangun itu tempatnya si Munian atau tempatnya orang ya, tempat harimaunya bermukim gitu, banyak lah. Tapi itu enggak lepas dari proses adaptasi mereka terhadap kondisi-kondisi alam dengan kehidupan binatang itu. Tapi dengan kepercayaan mereka seperti itu, hutan yang memang hutan sosial itu atau hutan yang dianggap keramat itu kan menjadi akar dari kehidupan hutan yang harus dijaga, yang nggak boleh dijamah. Maka kan ada hutan larangan gitu kan. Jadi berarti di dalam dalam konsep-konsep kebudayaan, apakah itu Minangkabau, tadi juga Bu sempat bilang ada Baduy gitu ya. Tapi kita coba tarik ke Minangkabau karena kita bicara tentang kearifan Minangkabau. Sepertinya saya perhatikan dari jabaran Bu Irda tadi ada sebuah konsep penataan ruang juga berarti. Iya, betul, Ada tata ruang ya. Tata ruang terhadap hutan. lingkungan ya, terhadap lingkungan dan juga manusia. Nah, kalau begitu seperti apa budaya Minangkabau atau nenek moyang Minangkabau dengan budayanya dari dulu tuh mencoba melakukan konsep tata ruang itu Bu Wirda? Apa saja itu Wirda? Iya, misalnya kalau kayak ikan larangan, misalnya ikan larangan itu kan ada aturan gitu, aturan bahwa ikan larang ada di sungai tertentu, diberi batasan bahwa yang sungai tertentu itu nggak boleh dipancing, lalu ikannya memang harus dipelihara sampai ikannya bagus gitu. Kemudian dibikin aturannya dimanfaatkan untuk apa gitu. Lalu kalau
ketika dihasilkan bersama karena milik bersama, dilakukan makan bersama, kan seperti itu. Jadi ada harmonisasi gitu kehidupan di situ di Minangkabau. Tradisi ikan larangan cukup banyak. Iya, betul. Ikan larangan di daerah Pasaman Barat ada, pesisir selatan ada, Pariaman ada. Itu bagian dari kearifan lokal lingkungan yang ada di masyarakat. Bisa jadi tujuannya arah ke budidaya ya, Bu Iya. ya. Jadi apa ya? Spesies-spesies ikan itu tidak cepat punah gitu Ya, ya. cepat punah. Jadi keselarasan hidup tuh tinggi. Kemudian bagaimana juga mungkin dipanen pada saat sungai lebih tenang, sungai lebih baik gitu. Kemudian Persoalan hutan Ibu, hutan harau. Salah satu contohnya hutan harau. Hutan harau itu sebenarnya kan ada sistem kelola juga yang dimiliki oleh masyarakat. Ada bagian hutan yang artinya memang dijaga gitu. Artinya ada hutan bahwa itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain gitu. ya, Bahwa jadi kalau di sekarang ada istilahnya hutan lindung, kemudian ada hutan produktif gitu ya. Kemudian hutan apa ya, konservasi gitu ya. Nah, apakah di Minangkabau juga ada konsep seperti itu, Bu Irna? ya namanya hutan Hutan adat, larangan. hutan Oh, adat. hutan adat ya. Hutan adat itu ya artinya kan hutan tuh dikelola oleh masyarakat secara bersama untuk kepentingan bersama gitu. Hutan larangan ada juga nggak, Bu? Hutan larangan ada juga. Ya. Jadi di hutan larangan tuh mungkin kita namanya hutan lindung. Itu kan lindung, ya. bahasa modernnya kan hutan lindung. Iya, Bahasanya betul. kalau hutan bahwa fungsinya itu sesuai dengan untuk penjaga tatanan kehidupan, jadi tidak bisa dijadikan tempat bisnis atau tempat rumah kehidupan rumah, tapi memang hutan belantara, tempat hidupnya binatang, tumbuh-tumbuhan berkembang dengan baik gitu. Kalaupun kita mau mengambil hasil dari hutan itu, kita mengambil buahnya atau mengambil ranting-rantingnya atau menggunakan kalaupun ada cepat ditanam kembali. Nah, sifat-sifat seperti itu yang harus dilakukan dalam hutan sosial, hutan adat atau hutan lindung dan sebagainya. Yang jadi problem kan terakhir ini kan hutan sosial atau hutan lindung atau hutan-hutan adat itu sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang penjagaan antara keselarasan lingkungan dengan manusia itu sendiri. Dia tidak diperuntukkan untuk manusia hidup gitu, tapi manusia hanya singgah di situ, hanya melihat, memelihara, hanya mengambil dari bagian kecil dari hutan itu. Nah, pada hari ini kan kita mendapatkan bahwa hutan itu sudah dijadikan tempat wisata, tempat bisnis gitu, tempat kepentingan yang lain-lain. Kalaupun boleh dijadikan wisata, tetap wisata yang menghargai hakikat dari hutan sosial itu gitu. Tanpa merubah konstruksinya ya, gitu ya. Artinya kearifannya itu tetap menjadi harus kekuatan dalam pengembangan wisata. Boleh misalnya karena itu untuk misalnya ada pemikiran dari pengembangan wisata karena itu wisata hutan gitu. Tapi tetap apa yang menjadi kearifan lokal dari hutan itu tetap juga jangan dirubah strukturnya, jangan dirubah tata kelola dari hutan itu gitu. Yang problemnya kita kan merubah dari apa yang menjadi nilai-nilai luhur yang sudah berabad-abad diakui oleh nenek moyang kita sebagai penjaga lingkungan, kita rubah. Misalnya kita tahu misalnya di daerah di tepi sungai itu kenapa kita harus membangun misalnya restoran harusnya kan nggak situ kan, akhirnya kita juga menerima akibatnya gitu. Ketika alam mulai membutuhkan mengeluarkan, ya namanya orang alam itu juga butuh mengeluarkan apa yang sudah penuh di dia perlu mengeluarkan juga gitu. Nah, kondisinya demi keseimbangan tadi ya. Iya, keseimbangan, tapi karena kita berada dalam koridor sistem dari tatanan nilai dari kehidupan alam, dengan itu akhirnya kita mendapat bencana gitu. Ya. Nah, dari sini jelas sekali sepertinya Ibu ya, bagaimana nenek moyang orang Minangkabau itu sudah menata dengan baik ya. Jadi bagaimana keselarasan manusia dan lingkungan itu saling terjaga gitu Ibu. Nah, kenapa ini sampai demikian Bu Irda? Jadi maksud saya begini, dasar pemikiran apa ini dalam nenek moyang kita sampai
memberikan kearifan seperti ini sampai ada penataan tata ruang seperti hutan larangan, ikan larangan gitu ya. Kemudian juga ada hutan adat yang bisa diproduksi secara bersama. Kemudian ada juga apa istilahnya hutan yang tidak boleh diproduksi. Nah, kira-kira apa nih dasar pemikiran orang nenek moyang kita orang Minangkabau itu sampai beliau itu menurunkan atau menciptakan aturan-aturan dan juga penataan-penataan seperti itu, Bu Wirda? Iya, kan hidup itu kan sebenarnya menemukan teori gitu. Ternyata nenek moyang kita tuh menemukan teori juga dalam ilmu. Ilmu itu kan ada sebuah asumsi yang itu diuji akhirnya menemukan teori. Nah, sebenarnya nenek moyang kita juga menemukan teori gitu. Bagaimana akhirnya teori dia mengatakan ada istilah hutan adat gitu. Nah, kalau hutan adat ini kan beberapa kita coba lihat beberapa data menemukan bahwa ada istilahnya mereka membuat tradisi adat yang mengatur tentang pengaturan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, contohnya aja kita ngelihat di daerahnya Minangkabau ini kearifan lokal Minangkabau dalam melestarikan hutan tropis basah di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Nah, itu salah satunya Harau dengan petatah petitihnya melestarikan hutan tropis basah di daerah mereka. Mereka menjaga kelestarian hutan. Nah, mereka menyebutkan hutan nagari. Hutan nagari. Kemudian ada lagi misalnya pelestarian lingkungan melalui lubuk larangan yang tadi Bu Wida ceritakan ya. Ngalau Agung di Nagari, Gunung Selasih, Kabupaten Kecamatan Pulau Punjuang, Kabupaten Damasraya. Nah, mereka pelestarian lingkungan juga, kemudian membangun manfaat sosial dan ekonomi dalam pengembangan hutan itu juga. Kemudian ada lagi rimbo larangan gitu. Rimbo larangan kearifan lokal masyarakat menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di daerah ini. Rimbo alam ini sama dengan hutan larangan ini. Masyarakat setempat juga dalam menjaga kelestarian, kemudian rumah gadang dan banyak hal. Nah, kalau Pak Adit nanyain itu ya mereka sudah melalui pengalaman hidup yang panjang. Jadi teori mereka, konsep mereka berasal dari pengalaman nih, Bu ya. Pengalaman. Jadi uji mereka udah ada observasi ya. Mereka udah ada, uji mereka nguji. Berarti sudah bisa dijatuhkan ke teori itu ya. Teori. Karena teori sendiri kan observasi eksperimen gitu uji eksperimen. Jadi diuji kan lakukan mereka mengalami, mereka merasakan, lalu mereka mencoba menguji dan mereka akhirnya menemukan kesimpulan bahwa rumah yang bagus untuk daerah gempa ya rumah kayak rumah gadang, rumah panggung, rumah yang dikelola secara kayu gitu dengan bukan dari batu-batuan tapi dengan rumah kayu yang punya kekuatan menghadapi gempa. Nah, kalau daerah kita daerah sungai, daerah itu kita bangun agak berjarak dari sungai tapi rumah itu juga rumah panggung supaya ketika air meluap itu menjadi aman gitu. Nah, menarik begini Bu Wirda. Di satu sisi dari segi proses pengetahuan ilmiah itu sudah memenuhi syarat, saya pikir dari keterangan Wirda tadi, bahkan Wirda juga mengatakan itu teori juga dari mereka gitu ya. Iya, kalau hasil dari munculnya teori itu kan itu dari sesuatu yang sudah diuji kita ke lapangan, kita wawancara, kita lalu melakukan triangulasi data, lalu kita menguji lagi, lalu kita mendapat kesimpulan. Dan itu dilakukan yang kita. Lalu dilakukan lagi ke daerah lain atau dilakukan dari tempat yang lain dalam konteks yang lain, ternyata kita mendapat kesimpulan yang sama. Akhirnya kita menemukan teori. Nah, seperti itu kan dilakukan oleh nenek moyang kita. Artinya gitu. Sebenarnya nenek moyang kita itu sudah punya teori gitu ya, dan itu sudah teruji. Kan sekian lama. Nah, termasuk apakah persoalan kelestarian alamnya, kemudian persoalan keamanan manusia dengan tempat tinggalnya, rumah panggung dan rumah gadang gitu ya, Bu ya, teruji sekali.
pertanyaannya, kenapa justru hari ini kok seakan-akan tanda kutip ya, bukan hari ini aja. Sebelumnya ketika teori-teori ilmiah datang gitu ya, ketika teori-teori modern lah katakan demikian hadir, itu seakan-akan teori-teori nenek moyang kita itu tanda kutip terpinggirkan gitu loh ya. Nah ini kenapa ini? Pertama kan sebenarnya kita dulu tuh kan menemukan teori itu berorientasi barat. Nah jadi sebenarnya kalau barat itu kan dia konteks daerahnya pula. Iya gitu. benar, kulturnya. Tapi sebenarnya teori yang paling bagus itu kan berdasarkan konteks daerah yang bersangkutan gitu. Kalau bicara teori hutan tentu beda, hutan di luar Eropa mana ada hutan, kita lain lagi hutannya gitu. Kita kan sumber daya alam yang kaya, sumber daya alam yang sangat indah dan sebagainya. Tentu teori-teori yang dibangun itu berbeda. Yang kemudian apakah bisa dikatakan Bu Wirda sesungguhnya kearifan lokal lingkungan nenek moyang yang diciptakan memang kita dulu sebenarnya lebih apa ya, lebih bisa dikatakan lebih dekat dengan kondisi sesungguhnya yang lebih tepat lah ya, lebih tepat diterapkan di daerah kita ketimbang teori-teori modern yang datang dari barat. Iya betul, karena beda konteks, beda kontekstualnya, beda kultur daerahnya, beda lingkungan fisiknya, tentu akan melahirkan teori yang berbeda, teori determinan lingkungan. Nah, bagaimana Bu Wirda sebagai ini kan kepala kearifan lokal ya, dan pasti banyak teori-teori kearifan lokal yang Bu Wirda tawarkan ketika berhadapan dengan para pakar-pakar pengetahuan modern gitu ya Bu. Nah, bagaimana posisinya sekarang Bu Wirda? Apakah sekarang mereka dengan pengetahuan modern itu sudah melirik atau melihat kearifan lokal nenek moyang ini sebagai sebuah teori alternatif? Nah itu salah satunya perang ideologi pemikiran ya. Nah itu jadi perang ideologi pemikiran, kalau seorang yang berada dalam ilmu misalnya sosial budaya, dia akan mencoba untuk mengetahui itu dia ke lapangan, dia akan melakukan observasi, wawancara, dan menghasilkan etnosainsnya masyarakat. Misalnya apa sih pengetahuan masyarakat, apa sih nilai masyarakat, apa sih yang menjadi persepsi masyarakat terhadap ketika dia berbicara tentang hubungan mereka dengan alam, dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, ketika kita mengetahui, mendapatkan itu yang menjadi kita dapat kesimpulan, oh ini sih pengetahuan masyarakat yang sebenarnya jauh hari sudah menjadikan teori mereka. Nah, itu kita ungkapkan dan kita dasar apa mereka berkata gitu. Nah, itu mungkin karena biasanya antropolog gitu kan, antropolog, sosiolog gitu, mencoba menggali apa yang menjadi pengetahuan masyarakat terhadap persepsi atau pandangan-pandang mereka terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, contohnya aja terakhir ini masalah batu angguh yang ada di daerah Agam itu kan jadi perdebatan. Kalau dari segi orang pemerintah kota pusat itu ada suatu persepsi lah yang mau dikembangkan, sehingga ini bertentangan dengan masyarakat. Masyarakat memahami itu kalau batu itu nggak perlu dihancurkan, biarkan saja, dia adalah penahan tertentu. Nah itu mungkin kalau orang nggak saintis, dari mana pula masyarakat ini tahu? Tapi itu kan hasil dari pelajaran mereka dari nenek moyang mereka yang turun-temurun. Bahwa batu angguh itu sebenarnya ya dibiarkan dia berkondisi seperti itu, dia punya fungsi dan punya peran tersendiri dalam soal struktur alam itu sendiri gitu. Karena ada pelajaran yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, dan pesan-pesan itu sudah mereka mendapatkan bahwa itu batu angguh itu dijaga dan biarkan dia hidup, itu adalah penyangga dari tatanan kehidupan Gunung Merapi yang ada di Bukit Batabuah atau Sungai Pua itu sendiri gitu. Cuma sekarang ini sekarang dalam perdebatan ini, dalam kasus yang ini. Ya, saya melihat begini Bu Wirda, bahwa ketika nenek moyang kita dulu sudah hadirkan konsep-konsep penata tata ruangnya, kemudian konsep interpersonal antar manusia dengan lingkungan, dengan alam gitu ya. Dan itu teruji sekian puluh tahun, sekian ratus tahun bahkan. Rasanya belum pernah kita mendengar ya ada sebuah kejadian yang menelan korban sedemikian seperti hari ini gitu loh Wirda. Namun ketika itu dia ada tanda kutip tidak lagi dibawa ke tengah gitu ya, ke konsep kearifan lokal itu, nah justru terjadilah yang seperti ini. Nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah perbandingan teori itu kan
entah mana yang lebih bagus sesungguhnya. Gitu. Iya, iya, betul. Nah, tapi kenapa? Oke, kembali kepada istilah Bu Wirda tadi, perang ideologi pemikiran. Bukankah sesungguhnya ilmu itu dia bukan terjebak pada sebuah ideologi, dia hanya melihat sebuah kebenaran fakta kan gitu Bu Wirda. Nah, Iya. kenapa nggak ada juga nih kekuatan untuk mengembalikan kearifan lokal itu ya menjadi sebuah acuan referensi dalam tindakan berikutnya. Kenapa tuh Wirda? Iya, itu makanya sebenarnya kan kalau orang-orang ilmu sosial budaya kan sering itu mengutarakan apapun yang kita lakukan terkait dengan program pembangunan, apapun berkaitan dengan masyarakat itu kita harus pelajari apa yang menjadi kultur, apa yang menjadi nilai di masyarakat setempat. Karena itu menjadi modal sosial kita dalam mengambil keputusan. Jadi ilmu yang ada di masyarakat itu dimanfaatkan, bukan dianggap ilmu mereka bodoh atau ilmu mereka itu tidak berguna. Ketika kita mau belajar ilmu ke masyarakat, disitulah munculnya kekuatan sosial dalam program pembangunan. Problemnya kan itu nggak dipakai gitu, nggak dianggap sebuah yang baik untuk pelaksanaan program pembangunan gitu. Nah, misalnya ke soal Batuang itu akan lebih layak lagi pihak pengambil kebijakan istilahnya berkomunikasi dengan masyarakat, bermusyawarah dengan masyarakat, kemudian mengetahui sebenarnya ada apa dengan persepsi masyarakat, nilai yang ada di masyarakat terkait dengan Batu Angung itu, sehingganya sebenarnya kan niatnya sama-sama baik sebenarnya. Pihak pemerintah baik, maksudnya cuma di masyarakat pun baik gitu. Cuma bagaimana kita menyatukan kebaikan yang bersama ini menjadi lebih baik gitu dengan cara kita memahami pikiran, teori-teori, memahami konsep-konsep yang ada di masyarakat itu sendiri. Sehingganya itu menjadi kekuatan sosial bagi kita menangani masalah yang ada di masyarakat itu. Karena logikanya mereka sendiri yang merasakan, tentu mereka sendiri yang tahu ya Ibu ya. Oke, baik, kita coba undang dulu saudara pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung ya dalam perbincangan ini menarik sekali, yaitu kearifan lingkungan dalam budaya Minangkabau ya, bersama Ibu Wirda Nengsi. Silakan Anda ke dua line telepon kita 812414 ataupun di 08166092440. Baik, sepertinya ada yang bergabung Wirda, langsung sekaligus dua masuk ini. Saya terima dulu yang di 0811 ya, lebih duluan bergabung, nanti yang di 812 setelah ini. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan panggilan. Oke, maaf, ada apa di menerima panggilan. Oke, baik. Gak bisa nih yang di nomor Bapak yang baru masuk di 0811. Ya, ke 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam ya. Iya, dengan Pak Sultan apa nih, Pak Samawenan? Ya, betul. Betul. Oke, silakan Pak Sultan, ke Bu Wirda. Oh, jadilah Bu Wirda. Iya. So, kata orang pemalu tanya tentu setik jalan. Kurang bagalah hanya sekarang tahu. Jadi kok melencang dari uraian Ibu Wirda tadi, lebih dulu ambo minta maaf. Jadi nang kamu tanyakan lagi Ibu Wirda. Kelipatamu Minangkabau. Jadi Minangkabau tu kelawak ini kan telah mendapat nama saja nyali Minangkabau. Iya. Jadi asal usul dari Minangkabau tu bahas itu nyala tu. Oke, baik. Mande. Nang kedua Bu. Nang kedua itulah pembagian luak. Ada luak tanah rata. Ada luak agam. Iya. Ada luak 50. Dari manakah sejarah itu dipetahkan? Baik. Sekian Bu, terima kasih. Baik Pak Sultan Pamenan, dengan tidak mengurangi rasa hormatnya Bu Wirda ya untuk pertanyaan Pak Sultan, namun sepertinya waktu kita ini sangat terbatas untuk ini karena kita akan masih ada perbincangan tentang kearifan lingkungan ini gitu ya. Tapi kalau Bu Wirda mau menanggapi sedikit juga nggak apa-apa gitu lah ya. Tapi kalau
Kalau soal sejarah, ya. kita mungkin lebih khusus bicaranya Pak, nggak bisa waktu yang singkat ini. Iya, betul. Nah, kalau kita hari ini bicara kearifan lokal lingkungan, kalau sejarah Minangkabau itu yang paling tepat menjawab itu Niniak Mama Penghulu. Nah, itu kalau Bu Wida kan mengkajinya secara kajian-kajian akademik yang terkait dengan asal usulnya. Nah, ini memang lebih pantas yang menjawabnya ini. Kita tunggu nanti di episode tentang Niniak Mama Manjawe tentang asal usul Minangkabau. Nah, lagian sekarang topik kita ini masalah kearifan lokal lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana Pak Sampenan ya, dengan tidak menghormati rasa hormat Pak. Nanti ada waktunya Pak. Kita akan catat pertanyaan Pak Sultan tentang asal muasal nama Minangkabau gitu ya. Asal muasal nama Minangkabau. Kita pertanyakan nanti di sesinya, di topiknya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara masalah kearifan lokal Minangkabau. Baik, silakan kalau yang berikutnya ada yang ingin bertanya. Tadi ada masuk di 081166, namun sepertinya tidak connect, sehingga ada operator yang ngomong gitu ya. Oke, kita coba kembali di 081166 0940. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus lagi ya. Coba dialihkan kalau bisa ke 812414 ya, atau dicoba ulang aja di 081166 092240. Topik kita adalah kearifan lingkungan dalam budaya Minangkabau. Jadi hari ini kita mencoba melihat bagaimana nenek moyang kita orang Minangkabau memandang lingkungan sekitar kita ya menjadi sahabat kita gitu ya. Sehingga ada istilah Bu Wirda tadi adalah keselarasan ya. Jadi konsep kearifan lokal nenek moyang orang Minangkabau itu terlingkungan adalah keselarasan antara manusia dan lingkungan. Nah, sebelum masuk telepon Bu Wirda, sembari menunggu, saya juga jadi ini. Nah, artinya ada sebuah konsep baku, ada sebuah sebuah komposisi lah gitu ya. Komposisi dalam kehidupan ini hak dan kewajibannya lingkungan lah ibaratnya ya. Dan ini hak dan kewajibannya manusia terhadap lingkungan. Nah, seperti itu contoh. Lingkungan itu sebenarnya sangat jujur, sangat patuh dengan kewajibannya. Contoh, umpamanya air, dia kan selalu memberikan air kepada manusia, kan gitu ya. Dia memberikan air bersih selalu, nggak pernah loh mata air itu memberikan air kotor gitu ya. Saya memandang itu sebuah pembelajaran, itu kejujuran alam, kejujuran lingkungan terhadap kita. Nah, kemudian dia merasa berkewajiban itu, tapi dia juga punya hak gitu lah ya. Dia punya hak untuk tidak dikotori, kan gitu umpamanya Bu ya. Gitu dia ke gunung. Gunung itu dia mempunyai kewajiban untuk menjadi penyangga bumi umpamanya gitu ya Pak, secara umumnya, atau dia memberikan keindahan-keindahan, dia berkewajiban gitu. Tapi dia juga punya hak jangan ditebangi gitu ya Bu ya. Nah, ketika hak dan kewajiban manusia tentu juga begitu Bu ya. Dia punya hak terhadap alam, tapi harusnya juga punya kewajiban terhadap alam itu sendiri agar keselarasan itu terjaga. Iya, betul. Bisakah kita katakan ketika terjadi bencana alam, mutlak manusialah yang telah melanggar komitmen ini dengan alam, bukan alam gitu loh. Errornya manusia. Errornya manusia dengan alam itu sendiri dari komitmen ini, bukan alam yang bertindak semena-mena terhadap manusia. Bisakah dikatakan demikian Bu Wirda? Ya, jadi kan kenapa jadi ada hutan sosial, ada hutan lindung, lalu kita tebang, lalu kita gunduli, akhirnya timbul bencana, kan errornya kita. Errornya kita Ibu ya. Errornya manusia gitu. Jadi ketika ada bencana alam bisa 99,9% bisa dikatakan itu sesungguhnya adalah memang karena manusia juga gitu ya Bu. Manusia. Nah, karena alam itu selalu jujur nih dengan kewajibannya sebagai alam dan dengan haknya sebagai alam gitu ya Bu ya. Iya. Kita lah yang terkadang ya melanggar komitmen kita dengan alam gitu ya Bu ya. Yang seharusnya kita menjaga, justru kita menebang. Yang seharusnya kita tidak bermukim di sana kita bermukim gitu ya. Harusnya kita itu adalah hutan hulu yang menjadi penyaga yang tidak perlu kita ganggu. Malah kita ganggu gitu. Berarti bisa kita simpulkan seperti itu ya Bu Wirda ya. Udah menurut Bu Wirda gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya nenek moyang kita, nilai-nilai kearifan lokal kita sudah melalui pepatahnya, melalui pesan-pesan moralnya lewat tradisi gitu, bahwa
perlu dijaga keselarasan antara lingkungan dan manusia itu sendiri. Maka ada larangan, ada anjuran, ada pantangan gitu. Larangan dan pantangan itu kita ikuti supaya memang bagian dari penjagaan dari lingkungan. Nah, kita kemudian ada anjuran, misalnya kayak anjuran kalau rumah gempa ya rumah panggung lah dibikin gitu. Kalau supaya terjaga hutannya, jangan hutannya digunduli atau hutannya dijadikan tempat yang sebenarnya itu tempat berkembangnya tumbuh-tumbuhan dan binatang, tidak untuk manusia, untuk mengeksploitasi dan sebagainya gitu kan. Kalaupun ada yang diambil harus dikembalikan lagi, alternatif dari pemakaian dari alam itu sendiri. Jadi semuanya memang ada aturan mainnya gitunya, salingnya punya posisi masing yang saling. Jadi menghargai itu enggak hanya menghargai manusia dengan manusia, tapi menghargai manusia dengan alam. Nah, itu juga saling ketika penghargaan manusia terhadap alam itu sudah berkurang, ya otomatis alam juga tidak lagi menghargai manusia, kan itu jatuhnya. Iya, itu yang terjadi. Itu filosofinya. Filosofinya seperti itu jadi ya Bu ya. Artinya ketika kita sudah tidak menghargai alam, ya jangan salahkan alam tidak lagi menghargai kita, kan gitu ya. Akhirnya dihantamlah kita dengan banjir bandang, dihantamlah dengan geledak segala macam gitu ya. Okay. Baik, Bu Wirda, di akhir perbincangan kita sepertinya dan sana kita ada yang terkendala untuk masuk tadi ya. Kita ingin tutup dengan sebuah pertanyaan ini Bu ya. Kira-kira apa nih tantangan ini Bu ya untuk menerapkan kearifan lokal ya, yang kita kaji dari tadi Bu ya, bahwa ternyata kearifan lokal itu sangat dekat dengan kebenarannya gitu lah ya. Karena karena sudah teruji, sudah teruji dari dulu ya, sudah teruji kalau bahwa ikan larangan itu menghasilkan ikan-ikan yang bagus dan pertumbuhan yang baik karena dia terjaga. Gimana kalau hutan larangan itu menghasilkan hutan-hutan yang pada akhirnya hari ini kita melihatnya menjadi sebuah tempat paru-paru dunia gitu ya, menjadi paru-paru daerah kita karena terjaganya sebelum dirusak nih, tanda kutip gitu ya. Nah, artinya kenapa hutan adat itu betul-betul bisa menghasilkan dengan tidak merusak keselarasan gitu ya. Artinya apa? Kearifan lokal itu kan sudah teruji gitu ya Bu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada nggak ya tantangan-tantangan ketika kita mencoba untuk merevitalisasi konsep-konsep kearifan lokal nenek moyang kita itu di tengah era modern hari ini Bu Wirna? Iya, mental kita berilmu. Satu, mental berilmu artinya kita juga perlu belajar kepada masyarakat bahwa kita juga harus mampu mencari ilmu ke masyarakat. Kita juga perlu bekerja sama dengan masyarakat. Jadi ilmu tidak hanya ilmu teknologi, ilmu yang datangnya dari barat sana, tapi bagaimana juga ilmu tradisional yang dimiliki oleh manusia yang telah beradaptasi berlama-lama dengan lingkungannya. Kita juga harus belajar gitu. Jadi ada juga kerendahan hati bagi pemangku pengambil kebijakan, kemudian ilmuwan yang berasal dari barat gitu kan, ilmuwan yang berasal dari ilmu modern untuk mencoba mengintegrasikan pemikiran-pemikiran dan ilmu-ilmu yang berasal dari pengalaman panjang dari masyarakat. Masyarakat tuh punya pengalaman, punya nilai, punya mental dalam menyelesaikan masalah dengan lingkungannya. Jadi kebudayaan itu sebenarnya muncul dari hasil adaptasi manusia dengan lingkungan fisik dan nilai-nilai mereka secara kebersamaan. Jadi ketika kita memahami bagaimana kebersamaan mereka, bagaimana nilai mereka, bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka mengelola, ketika diintegrasikan dengan ilmu modern atau ilmu yang berasal dari ilmu barat atau ilmu yang dari proses saintis yang lainnya, itu akan menjadi kekuatan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Yang paling tahu dengan masalahnya kita itu masalah masyarakat, ya masyarakat.
Tidak bisa kita memandang masyarakat itu dari jauh, tidak bisa kita memandang masyarakat itu dari pandangan kita. Jadi pandanglah masyarakat itu sesuai dengan apa yang menjadi pandangan mereka, sehingga perlu combine, perlu diskusi yang panjang juga, bermusyawarah, bermufakat, bernarasi bersama antara ilmu-ilmu yang ada itu, sehingganya penanganan masalah-masalah yang terakhir ini juga banyak kita hadapi itu bisa lebih efektif dan berdaya guna, baik untuk orang pengambil kebijakan terutama untuk masyarakat itu sendiri. Baik Bu Wirda, sepertinya itu sudah menjadi closing statement Bu Wirda langsung gitu ya, karena memang itu ujungnya. Dan dengan demikian kita berharap nanti apa yang kita perbincangkan ini minimal bisa menjadi sebuah bahan lah ya, bahan untuk dikunyah-kunyah oleh para pihak-pihak yang berwenang dalam menata kembali gitu ya Bu Wirda ya, kehidupan yang selaras antara manusia dan lingkungan di daerah kita di Sumatera Barat ini, sehingga dengan demikian kita berharap ya bencana-bencana yang seperti yang barusan kita tidak terjadi lagi ya Bu Wirda ya, karena sejarah membuktikan di zaman nenek moyang kita tidak pernah terjadi hal seperti itu kan ya, boleh katakan. Kalaupun terjadi mereka ada cara-cara dalam beradaptasi, cara mencari alternatif dari masalah-masalah bencana yang mereka alami. Iya, nah dan tapi saya juga melihat ada sebuah celah yang bagus Bu Wirda, kalau nggak salah sebelum ini ketika masih hangat-hangatnya persoalan gempa bumi dulu ya, kalau nggak salah itu ada istilahnya keluar mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Nah ini kan sebenarnya sebuah celah nih Bu Wirda, atau sebuah kesempatan bagaimana kita mencoba mereaktualisasi kembali, merevitalisasi kembali nilai-nilai kearifan lokal itu untuk menjadi penyangga, menjadi bahan baku juga nih untuk menjadi sebagai sebuah strategi mitigasi bencana. Mungkin bisa ya Bu Wirda ya. Ya, mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Kita berharap itu akan terus berkembang dan sehingga pada akhirnya ada masanya kearifan lokal masyarakat itu bisa kembali hidup kuat ya Bu Wirda ya. Dan itu kan juga jadi kebanggaan masyarakat setempat gitu ya Bu Wirda ya. Oke. Baik Bu Wirda, terima kasih untuk pembincangannya, menarik sekali pagi ini dan mudah-mudahan ya menjadi bahan pemikiran, juga menjadi sentuhan-sentuhan untuk kebijakan-kebijakan kita ke depannya, sehingga seperti Wirda katakan tadi tidak hanya baik untuk pemerintah, untuk masyarakat, tapi juga untuk alam kita gitu ya Wirda ya. Sehingga selaras kembali semuanya. Baik, selamat datang. Terima kasih juga untuk atas dengar Anda dan juga untuk telepon Anda, khusus untuk Pak Sultan Pamenan. Kami mohon maaf tadi ya karena barangkali timingnya kurang pas gitu ya. Untuk kita memperbincangkan itu ada waktu lain ya, apakah nanti dengan Bu Wirda juga atau dengan tokoh narasumber lainnya, insyaallah kita catat pertanyaan Pak Sultan Pamenan ya. Terus lagi kami mohon maaf Pak Sultan. Baik, dosen sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada kesempatan hari ini dalam topik kearifan lingkungan dalam budaya Minangkabau bersama Ibu Dr. Wirdaningsih MSI, Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Akhirnya kami pamit, sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Dunsana pendengar, pemerintah Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk gertak (PSN) untuk mencegah kasus positif demam berdarah dengue atau DBD. Camat Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Andre Afandi kepada RRI Padang mengatakan, tujuan dilakukannya gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau gertak PSN agar kasus DBD di wilayah kerjanya tidak meningkat. Berdasar data dari pihak puskesmas, pada 1 bulan terakhir di Kecamatan Pasaman banyak warga yang positif DBD. Masing-masing di Puskesmas Aye Gadang 2 orang, Puskesmas Suko Menanti 13 orang, Puskesmas Lembah Binuang 2 orang, dan Puskesmas Simpang 4 8 orang. Beranjak ke informasi berikutnya, Dunsana Pandanga, pemerintah Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengupayakan pencegahan stunting di daerah setempat. Salah satunya dengan menggelar intervensi serentak kemarin. Pemkot melalui Dinas Kesehatan menggelar intervensi serentak pencegahan stunting yang dipusatkan di Posyandu Mekar, Kelurahan Campago, Guguk Bule, dan Campago Ipuah. Asisten Pemkot Bukit Tinggi, Isra Yunza, menyampaikan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting menjadi prioritas bersama unsur terkait saat ini dalam bidang kesehatan masyarakat. Menurutnya, langkah ini akan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara langsung untuk antisipasi stunting. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang. samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda
Suara Budaya Sumatera Barat.